Shalom saudara-saudaraku. Kali ini saya akan membagikan apa yang saya dapat mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Kristen karismatik. Saya melihat bahwa Kristen karismatik saat ini adalah Kristen yang paling berkembang pesat dan luar biasa, yang sangat digandrungi oleh umat manusia. Dan saat ini saya ingin membagikan pandangan saya bahwa Kristen karismatik ini tidaklah seindah apa yang saudara bayangkan. Kristen karismatik ini ibarat suatu ajaran yang seperti perumpamaan, seperti serigala berbulu domba. Apa yang diajarkan oleh Kristen karismatik itu ibarat ajaran domba, tetapi sebenarnya adalah serigala. Baiklah, untuk lebih mendalami apa yang saya kemukakan ini, akan kita lanjutkan pembahasannya. Baiklah, pertama-tama kita simak baik-baik apa yang menjadi judul dari pertemuan kita kali ini, yaitu Power of Suggestion adalah jurus ampuh Kristen karismatik. Judulnya adalah Power of Suggestion (2) Jurus ampuh Kristen karismatik. Jadi maksudnya begini, saudara. Maksudnya apa yang dibagikan, yang diajarkan oleh Kristen karismatik sehingga mereka menjadi besar, menjadi luar biasa, dan mereka istilahnya menyapu apapun yang menghadang mereka, apapun yang seolah mengkritik, menghalangi, tidak menyetujui dari karismatik ini, seakan-akan disapu bersih, seakan-akan disingkirkan oleh Kristen karismatik. Dan saya perhatikan bahwa hal ini bisa terjadi
semata-mata bukanlah oleh karena firman Tuhan. Memang kalau menurut orang-orang karismatiknya sendiri, mereka memiliki kekuatan dari firman Tuhan. Bahkan mereka berani mengklaim bahwa merekalah yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin kita semua, Anda yang menyimak pelajaran ini, perhatikanlah baik-baik bahwa apa yang dikemukakan oleh Kristen karismatik itu adalah tidak benar. Apa yang dikemukakan karismatik bukanlah murni ajaran firman Tuhan. Sekalipun mereka melakukan hal yang dalam tanda kutip luar biasa, sekalipun mereka memiliki jargon-jargon yang luar biasa, bahkan mereka memiliki klaim, bahkan menantang segala sesuatunya di hadapan mereka, saya katakan bahwa mereka tidak berdasarkan sungguh-sungguh firman Tuhan yang benar-benar firman Tuhan. Hanya klaim saja mereka kekuatannya. Jurus-jurus yang mereka kemukakan, bahkan saya akui bahwa jurus-jurus itu adalah jurus-jurus ampuh yang mereka kemukakan, sesungguhnya adalah power of sugesti. Sesungguhnya adalah kuasa daripada sugesti, kekuatan daripada sugesti. Kenapa bisa saya berkesimpulan demikian? Sebab kalau mereka benar-benar firman Tuhan, saya kasih contoh, misalnya mereka sangat membesar-besarkan ajaran kesembuhan. Mereka bilang, telah terjadi kesembuhan, kuasa telah dicurahkan, dan segala macamnya. Apa yang mereka kemukakan itu, contohnya dari kesembuhan itu, adalah power of sugesti, kekuatan dari sugesti. Jadi ketika mereka berdoa menyembuhkan, dalam tanda kutip menyembuhkan, mendoakan menyembuhkan umat, sesungguhnya yang sedang mereka jalankan adalah sugesti. Mereka katakan, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Itu adalah sugesti, saudara-saudaraku. Saya berani mengatakan demikian karena memang seperti begitulah sugesti. Jadi diulang-ulang, jadilah sembuh, atau dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Coba saudara perhatikan, apakah mereka melakukan penyembuhan itu langsung aja sekaligus? Tidak, tapi mereka mengulang-ulangnya.
Dan juga mereka melakukannya dengan membangun suasana dulu, saudaraku. Dibangun suasana dulu, yaitu dengan puji-pujian. Puji-pujian yang mendukung dari sugesti penyembuhan mereka. Kalau awal-awal mereka akan melakukan puji-pujian yang membangkitkan suasana. Setelah suasana bangkit dalam doa penyembuhan, mereka melakukan dalam istilah psikologinya mungkin induksi bahwa mereka memberikan kesembuhan. Memang dalam kata-katanya rohani ya, bahkan ajaib gitu. Yesus menyembuhkan, Yesus berkuasa. Tapi sebetulnya itu adalah sugesti. Jadi diulang-ulang sedemikian rupa sampai orang yang mereka doakan itu tersembuhkan, dalam tanda kutip ya. Itu power of sugesti, saudara-saudaraku. Cobalah saudara, kan di YouTube sekarang itu banyak itu kesembuhan yang mereka jalankan. Emang seperti begitu. Saudara perhatikan jalan cerita yang mereka lakukan untuk penyembuhan dalam tanda kutip. Dan saudara perhatikan penyembuhan apa yang mereka dapatkan, yang mereka berikan. Lalu sekarang saudara objektif berpikir, apakah penyembuhan yang mereka berikan itu sesuai dengan penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan di Alkitab? Tidak, saudaraku, tidak sesuai. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus bukanlah sugesti, saudara-saudaraku. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, penyembuhan adalah penyembuhan dalam arti sebenarnya. Memang apa bedanya dengan penyembuhan yang dilakukan oleh karismatik? Beda, saudaraku. Penyembuhan yang dilakukan oleh karismatik itu ya satu bersifat sugesti, yang kedua penyembuhan yang dalam tanda kutip asal, saudaraku. Penyembuhan yang asal. Orang yang dikatakan lumpuh bisa berjalan. Tapi saudara perhatikan, apakah terjadi kesembuhan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Orangnya bisa berjalan sempurna? Tidak. Tapi yang terjadi adalah berjalan tertatih-tatih. Macam apa itu? Masakan Tuhan Yesus menyembuhkan seperti itu? Dan kenapa saudara istilahnya penonton bersorak-sorai? Wah, telah terjadi penyembuhan. Itulah sugesti, saudaraku. Pembodohan yang diterima seolah-olah benar. Itulah power of sugesti. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristen karismatik. Tapi sangat disayangkan, justru pembodohan itu
telah menipu banyak orang. Tidak sedikit yang menerima, yang justru bersukacita oleh karena pembodohan itu. Apakah pernah, saudaraku, di acara penyembuhan karismatik ini orang lumpuh benar-benar ada kejadian terjadi kesembuhan sempurna? Tidak pernah, saudaraku. Atau jangan, supaya lebih sempurna gitu ya, supaya lebih saklek gitu ya. Emang pernah ada itu kesembuhan orang yang buta? Dilihat, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus yang di firman Tuhan, itu orang buta jadi melihat. Itu terjadi, saudaraku. Dan itulah kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang dilakukan karismatik apa? Tidak pernah, saudaraku, saya menyaksikan orang buta disembuhkan. Tidak pernah. Ada sih pernah saya menyaksikan. Ini katanya orang yang tuli disembuhkan katanya. Tapi disembuhkannya juga meragukan gitu. Mestinya kan kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkan kan jadi sempurna. Orang yang tuli jadi bisa mendengar, itu sempurna. Ini enggak, ini orang tuli lalu ditepuk telinganya, lalu tepuk tangan di dekat telinganya dan kedengaran, dan itu kesembuhan katanya. Waduh, saudaraku, masa sih Tuhan Yesus menyembuhkan seperti itu? Tapi ya pada intinya, saudaraku, ingin saya bagikan bahwa betul orang ya Kristen karismatik ini memang mempraktekkan sugesti, saudaraku. Cuman karena bodohnya orang umat manusia itu, mereka kategorikan, menyangka bahwa power of sugesti itu adalah mujizat. Itu kebodohan dari berdomba-dombanya itu. Domba-dombanya itu telah dimakan serigala. Mereka diberi sugesti dan mereka menyangka bahwa itu mujizat. Sehingga dengan lantang sugesti itu diakui oleh mereka sebagai mujizat. Kan judul dari KKR karismatik itu, kebaktian kesembuhan rohani itu, judulnya wah luar biasa semua. Mujizat Tuhan gitu. Tuhan menyembuhkan dan sebagainya. Itu kan dari dulu juga begitu, dari berpuluh-puluh tahun juga begitu. Terjadi kesembuhan yang luar biasa semuanya juga. Kata karismatik ya, tapi ini. Tapi saudara lihat kenyataannya, bahwa sampai sekarang juga orang-orang yang tetap sakit ya tetap ada. Orang-orang yang buta tetap buta. Orang-orang yang tuli tetap tuli. Yang lumpuh tetap lumpuh. Jadi apa yang terjadi berpuluh-puluh tahun itu, yang digembar-gemborkan oleh orang Kristen karismatik itu, bahwa telah terjadi kuasa Tuhan itu. Jadi pada intinya, saudaraku, saya harap saudara-saudara yang belum dimakan oleh serigala ini,
cepatlah sadar, saudaraku. Jangan termakan. Lebih baik pelajarilah firman Tuhan yang Alkitabiah. Pelajarilah sendiri, saudaraku. Jangan mempercayai serigala yang memangsa domba itu. Atau kalau saudara mau contoh yang konkret nih, saya beri contoh. Pada bulan-bulan awal 2020, sekitar bulan April ya, itu awal-awal COVID-19 melanda Indonesia. Ada itu pendeta terkenal pastor terkenal dari karismatik yang menubuatkan dan menghardik sedemikian rupa supaya COVID-19 ini pergi dari Indonesia. Bahkan diberi semacam tenggat waktu yang pasti, yaitu sebelum Paskah 2020 katanya COVID-19 itu sudah pergi dari Indonesia. Itu Paskah 2020 itu kalau tidak salah bulan Mei 2020. Jadi sebelum bulan Mei berakhir, ya COVID-19 sudah berakhir, sudah berhasil diatasi, sudah dihardik. Tapi saudara kan sendiri bisa melihat mana buktinya. Apakah COVID-19 itu berakhir di Indonesia? Buktinya seharusnya itu kan jadi patokan bukti. Mana buktinya hardikan Anda orang karismatik bahwa COVID-19 itu berakhir? Mana? Bukankah itu berarti mereka tuh firmannya tidak benar? Berarti tidak bahkan mereka mengatakan bahwa itu adalah nubuat. Bayangkan saudaraku, nubuat itu kan sesuatu yang serius, sesuatu yang istilahnya bukan main-main. Ya kalau terjadi syukur, nggak terjadi juga nggak apa-apa. Nggak begitu saudara-saudaraku. Dan itu yang terjadi saudaraku. Dan itu dilakukan oleh pendeta pastor terkenal Kristen karismatik. Dan apakah setelah kenyataannya tidak terjadi, ada gitu pembahasan dari yang bersangkutan gitu tentang nubuatan ini? Oh ya, yang nggak ada saudaraku, dilupakan saja, dan seolah-olah pendeta pastor karismatik itu ya tidak bersalah. Nah, ya sudah ada, dan dia bahkan kalau nggak salah sekarang ini menyuarakan nubuat yang baru katanya, yaitu tentang nubuatan Pentakosta ketiga. Apa maksudnya Pentakosta ketiga itu? Maksudnya seperti di Alkitab itu kan Pentakosta yang pertama itu yang di Alkitab. Lalu katanya telah terjadi Pentakosta yang kedua
ya kalau nggak salah kata mereka itu di Azusa Street, kata mereka itu Pentakosta yang kedua. Dan katanya akan terjadi Pentakosta yang ketiga di Indonesia, akan terjadi bahwa Indonesia akan menjadi pusat kegerakan dari Pentakosta yang ketiga, terus akan ke seluruh dunia. Bayangkan saudaraku, nubuatan yang mengenai COVID-19 aja tidak berhasil atau meleset. Sekarang ada lagi mau memberikan nubuatan baru yang lalu dilupakan dan membuat sensasi baru nih mengenai Pentakosta ketiga. Saudara-saudaraku yang tidak bergabung dengan karismatik ini, yang ada di luar dari karismatik ini, saya berdoa supaya saudara jangan sampai tergoda untuk masuk dalam kelompok ini. Walaupun saya akui kelompok ini Kristen dalam tanda kutip adalah kelompok di atas angin. Mereka melakukan apa saja seolah-olah tidak ada yang tidak mungkin dapat terjadi atas mereka, karena doa mereka kan begitu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah kita belajar dari apa yang telah terjadi. Pertama, saya sudah bagikan tentang pola sugesti yang mereka lakukan. Yang kedua, udah terbukti pula dari nubuatan mereka yang seolah-olah luar biasa, yaitu mengenai COVID-19 yang tidak terbukti sama sekali. Biarlah itu semua menjadi satu pelajaran bagi kita, satu sesuatu yang membuat kita berhati-hati dalam kekristenan yang kita jalani. Biarlah kita dijauhkan dari serigala-serigala berbulu domba ini, saudaraku. Biarlah mereka menjadi besar dengan jurus-jurusnya, menjadi luar biasa dengan segala tindak tanduknya. Tapi kita menjaga diri kita supaya tidak termakan oleh serigala-serigala berbulu domba itu. Supaya jurus ampuh, panah-panah yang mereka lesatkan tidak melukai diri kita. Biarpun menariknya, biarpun luar biasanya mereka, tapi kita tetap dijagai oleh
Tuhan Yesus yang benar-benar Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang benar-benar firman Tuhan. Kita benar-benar berjalan dengan firman Tuhan dan tidak tergoda oleh ajaran-ajaran yang menarik tapi sesat itu, saudaraku. Demikianlah, saudaraku, sebetulnya banyak yang ingin saya bagikan, khususnya tentang Kristen karismatik ini. Semakin berjalannya waktu, saya juga semakin melihat bahwa ajaran karismatik ini tidaklah alkitabiah. Yesus yang mereka bagikan adalah Yesus diri mereka sendiri. Yesus menurut mereka sendiri. Alkitab menurut mereka sendiri. Memang pengulasan Alkitabnya canggih luar biasa, saudaraku. Oh ya, satu lagi yang hampir saya lupakan, mengenai pendeta atau pastor yang karismatik tadi. Mungkin ada di antara saudara yang berpendapat, itu mah mungkin pendapat dari pendeta pastor yang bersangkutan. Kalau pastor yang lainnya sih enggak. Begini, saudaraku, saya bagikan bahwa yang saya bahas ini tentang Kristen, dalam tanda kutip, Kristen karismatik. Mungkin saya hanya kasih contoh satu saja, pendeta pastornya yang tadi. Tapi pada dasarnya pendeta pastor Kristen karismatik itu sama, saudaraku, dan mendukung dan satu hati seperti pendeta pastor Kristen karismatik yang tadi, saudaraku. Jadi saya terus terang tidak berbicara mengenai satu pastor saja, ya sudah, tidak. Tapi saya berbicara mengenai keseluruhan pastor karismatik. Berhati-hatilah terhadap ajarannya. Demikianlah, saudara-saudaraku. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, bisa memberi penerangan kepada saudara. Sangat baik bila saudara selidiki saja sendiri. Toh yang akan menikmati buahnya adalah saudara sendiri. Demikian, saudaraku. Sampai jumpa lagi. Shalom.